Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Pratiwi. Saya mahasiswi Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan matematika 2017. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke materinya. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, ini adalah materi kelas 8 semester 2 dengan KD yaitu 3.8, menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara menulisnya, serta 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Namun pada materi ini saya hanya akan membahas indikator, menentukan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi hanya akan dibahas tentang garis singgung persekutuan dalamnya saja. Tujuan pembelajarannya yaitu sesuai dengan indikator, yaitu peserta didik dapat menemukan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan tepat, dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan benar. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, kita harus punya dulu materi-materi prasyarat yang telah kita kuasai. Oke, jadi kita singgung sedikit tentang garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Yaitu misalkan kita mempunyai sebuah lingkaran dengan diameter D, kita misalkan saja lingkarannya adalah L1, lalu ada garis P yang tegak lurus dengan diameter. Jadi garis yang tegak lurus dengan diameter atau jari-jari dan melalui titik singgungnya. Jadi di sini titik singgung lingkaran L1 dan garis P ini melalui titik singgung ini dan tegak lurus dengan diameter. Nah, itulah yang namanya garis singgung lingkaran, yaitu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik, yaitu titik singgung. Oke, lanjut lagi, dalam menemukan rumus garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini, kita nanti akan membutuhkan teorema Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras? Sering ya dibahas. Teorema Pythagoras itu adalah, misalkan kita punya segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, dengan panjang sisi A, B, dan C. Jadi panjang sisinya A, B, dan C. Jadi teorema Pythagoras ini mengatakan kuadrat sisi miring, jadi ini sisi miringnya ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, yaitu B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, inilah bunyi dari teorema Pythagoras. Begitu pula dengan sisi B dan sisi C. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materinya, yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Misalkan kita mempunyai dua buah lingkaran dengan titik pusat M dan titik pusat N. Jadi kita sebut saja L1 dan L2, di mana masing-masing lingkaran ini mempunyai jari-jari R besar dan jari-jari R kecil. Oke, ini titik pusat M dan titik pusat N ini masing-masing kita tarik garis. Sepanjang P. Nah, P ini merupakan jarak antar titik pusat. Jadi ini kan tadi titik pusat. Nah, garis ini namanya sepanjang P ini adalah jarak antar titik pusat. Oke. Nah, sekarang perhatikan titik singgung masing-masing lingkaran. Kita misalkan saja ini titik A dan ini titik B. Kita buat garis singgung lingkaran tersebut. Nah, jadi dari kita kan tadi tahu kan kalau sifat garis singgung itu kan melalui titik singgung. Nah, jadi dari masing-masing titik singgung kita buat garis yang namanya garis AB sepanjang D. Sepanjang kita misalkan D. Nah, garis AB atau D inilah yang namanya garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, paham ya? Jadi AB inilah yang akan kita cari. Nah, itulah permasalahan sekarang. Bagaimana cara kita mencari garis panjang AB ini? Nah, bagaimana cara kita mencari panjangnya? Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya tadi ya. Sekarang kita perhatikan nih, garis AN, garis MA ini, kita perpanjang sepanjang R kecil, sepanjang jari-jari ini, atau bahasa lainnya bisa kita translasikan ini ke sini. Oke, jadi titik ini kita misalkan saja titik C,
Jadi dari titik C ke titik pusat N kita hubungkan. Kita tarik garis CN. Sehingga CN sejajar dengan AB. Nah, jadi karena tadi kita tarik garis sepanjang R, lalu kita hubungkan titik ini ke titik ini, akibatnya CN sejajar dengan AB. Nah, sudah dapat garis sejajar. Sekarang coba kita perhatikan lagi segitiga CMN, segitiga CMN. Oke, segitiga CMN. Tadi kita tahu kan bahwa sifat garis singgung itu adalah tegak lurus dengan jari-jari atau diameter. Berarti di sini dia tegak lurus. Karena tadi CN sejajar dengan AB, maka pastilah juga di sini siku-siku atau tegak lurus. Nah, untuk mempermudah lagi ya, segitiganya kita keluarkan dulu. Kita keluarkan segitiga CMN, siku-siku di C. Nah, sudah terlihat di sini, maka berlaku Pitagoras. Nah, disinilah penggunaan Pitagoras yang kita di awal tadi. Oke, kita lanjut dengan teorema Pitagoras. Perhatikan ya, CN kuadrat ini, CN kuadrat sama dengan MN dikurang sisi CM. Oke, atau bisa juga di sini CN sama dengan MN dikurang CM kuadrat. Oke, kita substitusikan saja. Tadi kita misalkan bahwa garis MN ini panjangnya adalah P, jadi ini tinggal diganti P, CM. Coba perhatikan sekarang, CM ini kan tadi CA tadi panjangnya R, dan AM panjangnya R besar, maka panjang CM adalah R besar ditambah R kecil kuadrat. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa CN sama dengan AB sejajar kan mereka. Jadi bisa kita substitusikan. Jadi AB kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. AB atau AB sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Maka dapatlah kita rumus dari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini adalah AB, atau tadi kita misalkan panjangnya adalah D, jadi D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R ditambah R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, dengan D itu adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan P ini adalah jarak pusat kedua lingkaran, serta R merupakan jari-jari kedua lingkaran. Oke, bagaimana semuanya? Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian, di sini saya sediakan contoh soal. Contoh soalnya, diketahui dua buah lingkaran dengan pusat O dan P dengan panjang jari-jari berturut-turut adalah 11 cm dan 5 cm. Jika jarak titik O dan P adalah 20 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah... Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Tadi kita buat dulu masalahnya ya. Lalu, untuk penyelesaiannya, ini yang penting dari menyelesaikan soal matematika. Kita harus menuliskan dahulu informasi-informasi yang tertera pada soal. Jadi kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya tadi apa? Dua buah lingkaran pusat OP, panjang jari-jari berturut adalah R. Jadi ini, jadi diketahuinya R besar tadi 10 cm dan R kecilnya berturut tadi kan 6 cm. Lalu 20 cm adalah jarak titik O. O dan P ini kan tadi pusatnya, jadi jarak titik pusatnya adalah 20 cm. Jadi bisa kita buat P sama dengan 20 cm. Lalu maka panjang garis. Nah, lalu yang ditanyanya apa? Ditanya adalah D, panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Oke, kita jawabnya bagaimana? Kita bisa langsung menggunakan rumus yang telah kita temukan tadi, yaitu D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil kuadrat. Setelah ini bisa langsung kita substitusikan dengan informasi yang telah kita dapat tadi, yaitu P-nya 20, R-nya 10, dan 6. Lalu 20 pada 400, ini tadi 16, jadinya 400 dikurang 256, maka kita dapatkan D-nya adalah akar 144 atau D sama dengan 12 cm. Nah, inilah yang paling penting, ini juga penting dari penyelesaian soal, yaitu menarik kesimpulan. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Bagaimana? Tidak begitu sulit kan? Nah, oke, selanjutnya di sini saya juga menyediakan soal latihan yang bisa kalian kerjakan masing-masing untuk lebih menambah lagi pemahaman kalian tentang materi kali ini. Oke,
Oke, di sini ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Nah, sekian dari materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang nonton dan semoga bisa menambah wawasan kita semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.